Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perataan laba dan manajemen laba. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Parisa Mutipasa dengan Imakir 218, Firdausi Arayan Saputra dengan Imakir 249, Lola Putri Kalita dengan Imakir 270, Ahmad Fikri Baidolwi dengan Imakir 324, dan saya sendiri Luis Leonardo dengan Imakir 474. Ini yang pertama yaitu hipotesis perataan laba. Eh, Pertama, Gordon menteorikan perataan income sebagai berikut. Proposisi yang pertama yaitu kriterium yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi adalah maksimisasi utilitas atau kemakmurannya. Lalu proposisi yang kedua yaitu utilitas sebuah manajemen meningkat bersama dengan yang pertama keamanan kerjanya, lalu yang kedua tingkat income dan tingkat pertumbuhan income manajemen, dan yang ketiga besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Lalu proposisi yang ketiga, capaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proposisi 2 tergantung sebagian pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan, yaitu jika hal-hal lain yang sama, semakin pemegang saham semakin tinggi keamanan income dan sebagainya dari manajemen. Lalu proposisi yang keempat yaitu kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dalam income perusahaan, dan proposisi ini siap untuk diverifikasi sebagaimana proposisi 2. Next slide. Lalu yang kedua yaitu motivasi perataan. Terdapat dua alasan bagi manajemen untuk meratakan earnings yang dilaporkan, yaitu argumen pertama didasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus earnings yang stabil merupakan pendukung yang capable bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus earnings yang lebih variabel, memiliki sebuah pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Lalu argumen kedua untuk perataan adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklus earnings yang dilaporkan dan mengurangi korelasi return ekspektasian perusahaan dan return portofolio pasar. Lalu yang ketiga yaitu objek perataan. Pada dasarnya objek perataan seharusnya didasarkan pada indikasi keuangan yang paling mungkin dan paling digunakan, yaitu laba. Karena perataan laba bukanlah suatu fenomena yang terlihat, literatur memperkirakan berbagai bentuk pernyataan keuntungan sebagai objek perataan yang paling memungkinkan. Para peneliti memilih indikator laba bersih atau laba per saham sebagai objek perataan karena keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen adalah terhadap laba bersih, dan para pengguna laporan keuangan biasanya melihat pada angka paling akhir, baik laba maupun laba per saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat adalah dimensi perataan. Perataan laba ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada perataan real melalui transaksi nyata. Yang kedua perataan artifisial melalui teknik akuntansi. Dan yang terakhir perataan klasifikatori melalui pengubahan klasifikasi pos laporan keuangan. Nah, ketiganya ini bertujuan untuk menstabilkan angka laba. Kemudian yang terakhir ada variabel perataan. Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Copeland menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan sebagai berikut. Yang pertama, sekali digunakan, instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apapun di masa depan. Yang kedua, instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan profesional dan diperkirakan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, instrumen perataan terus harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif terhadap perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atau saldo akun internal. Kemudian yang terakhir, instrumen perataan harus digunakan secara sendirian atau bersama-sama dengan praktik lainnya selama suatu periode atau waktu tertentu. Next slide. Materi selanjutnya adalah manajemen laba. Definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Maka dari itu, penting untuk memahami manajemen laba sebagai manajemen akrual. Persistensi kinerja laba ini bergantung pada kas dan komponen akrual dari laba.
Namun, harga saham menunjukkan bahwa investor salah memahami sifat berbeda dari kedua komponen laba. Pasar terlalu tinggi menilai akrual dan terlalu rendah menilai kas, yang menyebabkan reaksi terkejut saat pembalikan laba. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan isu-isu dalam manajemen laba. Yang pertama, sangat mudah untuk menduga bahwa manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analisis keuangan atau manajemen. Yang kedua, terdapat alasan yang baik untuk memiliki curigaan bahwa manajemen laba bertujuan untuk mengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara. Yang ketiga, manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang sistematis, suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin mereka ungkapkan. Kemudian, manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan bagaimana aturan di antara pemegang kepentingan. Next slide. Kemudian yang kelima, permainan laba atau lebih tepat sebagai pemain laporan laba tribulanan mungkin menjadi alasan utama dalam manajemen laba. Yang keenam, manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas. Kemudian manajemen laba dapat berasal dari hasil pemenuhan perjanjian dari kontrak kompetensi implisit. Yang kedelapan, manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan atau industri yang spesifik dan aturan anti-distorsi. Penilaian perusahaan secara umum diasumsikan menjadi salah satu sasaran manajemen laba. Kemudian yang ke-10, laba negatif secara tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu akuntansi yang bersifat paradigma. Akuntansi yang bersifat paradigma mengacu pada pemahaman akuntansi sebagai ilmu yang dapat dilihat dan dikembangkan dari berbagai sudut pandang, yang disebut sebagai paradigma. Paradigma ini memberikan kerangka kerja untuk memahami praktik akuntansi, termasuk bagaimana nilai, budaya, dan struktur organisasi mempengaruhi praktik akuntansi. Berbagai pendekatan digunakan untuk memformulasi sebuah teori akuntansi. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan, diharapkan dapat membawa pada sebuah perdebatan yang bermanfaat dan sebuah teori akuntansi yang terpadu. Pandangan ini mungkin akan dilanjutkan oleh pihak yang percaya bahwa kemajuan dalam akuntansi akan terjadi melalui akumulasi gagasan-gagasan dan evolusi. Pandangan seperti itu mensyaratkan penerimaan sebagian besar pendekatan yang diusulkan sebagai penyumbang potensial bagi sebuah teori akuntansi yang final, terpadu, dan komprehensif. Next slide. Dalam Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance yang diterbitkan oleh American Accounting Association pada tahun 1997, terdapat beberapa paradigma yang diusulkan, yaitu yang pertama, paradigma antropologis atau induktif. Para pendukung dari pandangan ini menyatakan secara umum bahwa teknik-tekniknya dapat diperoleh berdasarkan data yang telah teruji, atau manajemen menjadi peranan utama dalam menentukan teknik-teknik yang akan diimplementasikan. Tujuan paradigma ini untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan praktik-praktik akuntansi yang sudah ada. Yang kedua, paradigma laba sebenarnya atau deduktif. Bagi mereka yang menerima paradigma ini, umumnya menerapkan pemikiran analitis untuk membenarkan penyusunan dari suatu teori akuntansi atau mengungkapkan mengenal keunggulan-keunggulan dari model penilaian aktiva atau penentuan laba tertentu selain dari akuntansi biaya historis. Yang ketiga, ada paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Bagi mereka yang menerapkan model ini, permasalahan yang mendasar adalah kegunaan dari informasi akuntansi bagi model keputusan. Informasi yang relevan bagi suatu model keputusan atau kriteria akan ditentukan dan selanjutnya diimplementasikan dengan memilih alternatif akuntansi terbaik. Kegunaan dari suatu model keputusan disamakan dengan relevansi terhadap suatu model keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang keempat ada paradigma kegunaan keputusan atau perilaku pasar agregat. Bagi mereka yang menerapkan paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau perilaku pasar agregat, subjek permasalahan yang mendasar adalah respon pasar agregat terhadap variabel-variabel akuntansi.
Secara umum, kegunaan keputusan dari variabel-variabel akuntansi dapat diperoleh dari perilaku pasar, agregat, dan dampak dari prosedur atau spekulasi akuntansi alternatif yang dapat dinilai dari perilaku pasar agregat. Lalu yang kelima ada paradigma kegunaan keputusan atau penggunaan individu. Bagi mereka yang menerapkan paradigma kegunaan keputusan atau pengambil keputusan atau pengguna individu, subjek permasalahan yang mendasar adalah respon dari pengguna individu terhadap variabel-variabel akuntansi. Para pendukung paradigma ini berpendapat bahwa kegunaan atau keputusan dari variabel akuntansi dapat didapatkan dari perilaku manusia. Tujuan penelitian akuntansi keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, meramal perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Lalu yang terakhir ada paradigma informasi atau ekonomi. Pendekatan ini terdiri atas pengakuan secara eksplisit setiap komponen dari model informasi atau ekonomi dan memperluas ruang lingkup dari rancangan akuntansi. Bagi mereka yang mengadaptasi paradigma informasi atau ekonomi, subjek permasalahan yang mendasar adalah informasi, suatu komoditas ekonomi, dan perolehan informasi serupa dengan masalah mengenal pilihan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.